Shalom anak-anak kami semuanya. Salam juga bagi orang tua anak didik kami semuanya. Bulan ini adalah bulan Desember. Kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Anak Miss, kita akan mulai acara Natal kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, yaitu Lause Yeni, dan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Selamat pagi anak-anak Lause yang dikasihi oleh Tuhan dan para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan boleh merayakan Natal di tahun ini, walaupun kita tidak merayakan Natal bersama-sama di gereja dan kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, tapi kita masih bersyukur, masih boleh memuji Tuhan, masih boleh berdoa, masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadi sesuai dengan tema kita tahun ini adalah God with us, Allah menyertai kita. Nah, kita tahu kondisi tahun ini, masa pandemi ini kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Jadi biarlah melalui serangkaian acara Natal pada tahun ini, anak-anak Lause boleh mengerti kalau Tuhan Yesus selalu ada beserta kita dan menyertai kita. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah acara Natal ini boleh kita mengerti, kita ikuti dengan baik. Ya, anak-anak Lause, kita di rumah masing-masing kita ikuti ibadah kita dengan tertib. Terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami sehingga kami masih boleh merayakan Natal bersama walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami boleh merasakan makna Natal yang sesungguhnya pada tahun ini, sehingga kami terus boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan ada selalu menyertai setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak TK Metodis boleh sungguh-sungguh boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah Natal. Mari anak Miss kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Hai Mari Berhimpun. Lagu pujian kita, Hai Mari Berhimpun. Anak Miss, kali ini kita akan mendengar pujian dari satu kelas. Kita akan mendengar pujian Miss dari anak-anak kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari kelas Pre yang berjudul Dari Pulau dan Benua. Mari kita dengarkan.
Setelah kita mendengarkan persembahan pujian dari kelas pre, sekarang Miss ajak anaknya untuk menyanyikan lagu pujian Gita Surga Bergema. Kini kita akan mendengarkan liturgi tentang nubuatan dari Miss kita yang cantik-cantik. Mika 5 ayat 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Yesaya 9 ayat 1-2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Yesaya 9 ayat 3-4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sekarang kita akan kembali mengangkat pujian Selamat, Selamat Datang. Miss Esther, kita sudah menyanyikan lagu pujian kita. Sekarang kita akan mendengarkan kembali pujian dari anak kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari kelas Hope. Apa judulnya, Miss Esther? Jingle Bells.
Setelah menyaksikan persembahan pujian dari kelas Hope, mari Miss ajak anaknya untuk kembali menyanyikan lagu pujian Hai Dunia Gembiralah. Esther, acara selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi dari Miss dan Lause yang tidak kalah cantiknya. Ini dia, mari kita dengarkan liturgi tentang penggenapan. Lukas 1 ayat 26 sampai 29. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Lukas 1 ayat 30 sampai 33, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Nah, setelah kita menyaksikan liturgi tentang penggenapan kelahiran Tuhan Yesus, bisa aja anaknya kembali menyanyikan lagu pujian, Hai siarkan di gunung. Sekarang Miss Esther, kita akan mendengarkan pujian dari anak kita yang imut-imut dan cantik-cantik ya. Dari kelas Grace, apa judulnya Miss Esther? Lonceng Natal. Nggak jatuh-jatuh. Jatuh kenapa ada kakak? Setelah kita menyaksikan persembahan pujian dan liturgi, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian lagu Malam Sunyi Senyap. Bintang-bintang gemerlap, tak terdengar
Anak Miss, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak Miss siap untuk mendengarkannya. Tapi sebelum kita mendengar ceritanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh merayakan hari Natal. Sekarang kami akan menerima firman Tuhan melalui cerita panggung boneka yang akan kami saksikan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami agar dapat mengerti kehendak Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak Miss, siapa yang tahu apa artinya Natal? Ya, hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Benar. Nah, sekarang Miss tanya lagi, Tuhan Yesus itu siapa ya? Oh, benar. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, sekarang Miss ajak anaknya untuk menyaksikan ceritanya bersama-sama. Yuk kita dengarkan bersama. Hai, selamat pagi anak-anak Miss semua. Pagi, Miss. Selamat pagi Lala. Pagi, Miss. Selamat pagi Cindy. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi Molly. Selamat pagi, Miss. Apa kabarnya anak Miss semua? Baik, Miss. Nah, hari ini Miss mau tanya, pernah nggak anak Miss takut ya? Ayo. Pernah, Miss. Saya Miss. Ya Molly, apa yang membuat kamu takut Molly? Saya takut gelap, Miss. Dan saya takut tidak naik kelas, Miss. Nah, kalau kamu Cindy? Kalau saya takut kena marah papa dan mama, Miss. Oh, nah anak-anak Miss, kenapa kita takut gelap? Kan ada Tuhan Yesus. Kemanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Jadi tidak perlu takut ya. Tidak usah takut tidak naik kelas. Kalau kita rajin belajar, kita pasti akan naik kelas. Yang tidak naik kelas itu anak-anak yang malas atau tidak sungguh-sungguh belajar. Dan ingat, kalau mau belajar pun kita harus berdoa dulu. Bukan di sekolah saja kita berdoa. Nah, kalau kita takut dimarahi papa dan mama, seperti kata Cindy tadi itu, berarti kita melakukan kesalahan atau tidak taat sama papa dan mama. Kalau tidak, mana mungkin papa dan mama marah sama kita. Dulu Miss juga sama loh seperti anak Miss. Jadi setelah Miss percaya kepada Tuhan, Miss tidak perlu takut lagi karena ada Tuhan. Ya kan anak-anak Miss? Iya, Miss. Loh, kamu kenapa Lala? Kamu sakit nak? Tidak, Miss. Lala baik-baik aja, Miss. Coba Miss mau dekat Lala dulu ya. Kenapa nak? Kenapa kamu tidak bersemangat hari ini nak? Lala sedang memikirkan ibu, Miss. Ibu saya sedang sakit. Kami tidak cukup uang untuk bawa ibu ke rumah sakit, Miss. Ayah saya jualan di pasar. Miss kan tahu sekarang jualan sepi. Jadi jualan ayah sering sisa banyak, Miss. Kalau tidak ke rumah sakit, bagaimana ibu bisa cepat sembuh, Miss? Apakah Lala sudah berdoa untuk papa dan mama? Belum, Miss. Nah, anak-anak Miss harus ingat ya, setiap kali anak-anak Miss takut atau cemas, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada buat kita dan selalu menyertai kita. Apalagi ini bulan Desember, di mana kita merayakan Natal. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mau lahir ke dunia sebagai juru selamat kita, manusia yang berdosa. Seperti yang tertulis dalam Alkitab dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengerti anak-anak Miss? Mengerti, Miss. Nah, Lala, nanti Miss akan datang ke rumah Lala melihat ibu ya, Nak? Iya, Miss. Yuk anak-anak Miss, kita sekarang sama-sama berdoa untuk ayah dan ibu Lala yang sedang sakit ya. Ikuti Miss ya, Nak? Iya, Miss. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena sudah mau lahir karena sudah mau lahir ke dunia ke dunia buat kami semua buat kami semua sebagai juru selamat kami. sebagai juru selamat kami. Hari ini Hari ini kami berdoa kami berdoa untuk ayah Lala. untuk ayah Lala. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan memberkati memberkati usaha ayah Lala usaha ayah Lala dan juga memberkati dan memberikan kesembuhan untuk Ibu Lala. untuk Ibu Lala. Kami yakin, percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Lala harus tetap berdoa ya, Nak. Iya, Miss. Bukan Lala saja, kita semua juga. Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Iya, Miss. Terima kasih anak-anak Miss semua. Sama-sama, Miss. Bye-bye, sampai bertemu di kemudian hari. Goodbye, Miss. Bye. Anak-anak Miss, apakah anak-anak Miss pernah merasa takut seperti cerita Lala dan teman-temannya? Pasti ada ya. Tapi ingat, apa yang dikatakan Miss Lala tadi? Tidak perlu takut, karena telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Di mana kelahiran Yesus Kristus membawa damai, sukacita, berkat dan pengharapan bagi kita semua. Yang penting anak-anak Miss taat dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita kapanpun, bagaimanapun kita, dimanapun kita berada, setiap hari, bahkan setiap saat, Tuhan selalu beserta dengan kita. Andalkan saja Tuhan selalu dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita takut, doa saja kepada Tuhan. Kalau kita sedih, doa kepada Tuhan. Kalau kita sakit, atau siapapun di keluarga kita yang sakit, doa saja kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta kita. Sesuai tema kita hari ini, God with us. Artinya, Tuhan beserta kita. Nah, nggak ada lagi yang perlu dicemaskan dan ditakutkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, Miss yakin semua kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini yang boleh mengajari kami untuk tidak takut dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kami di setiap waktu dan tempat. Kami bersyukur untuk kelahiran Yesus Sang Bayi Natal yang telah menjadi juru selamat kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, terpuji termulialah Engkau kekal selamanya. Amin. Ya,
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nah sekarang waktunya kita akan menutup ibadah ini. Kita akan bersama-sama memasuki doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Maner Saragi. Kita akan mengakhiri ibadah Natal TK hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian, mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Anak Mis, demikianlah rangkaian acara Natal kita pada hari ini. Kiranya Natal kita kali ini membawa sukacita di hati kita masing-masing, Miss Esther. Tentunya di hati anak Mis dan orang tua anak Mis. Meskipun kita merayakannya di mana, Miss Esther? Di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Jadi kita hanya bisa merayakannya di rumah kita masing-masing. Sesuai dengan tema kita tahun ini, God with us, Tuhan beserta kita. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Untuk kegiatan penutup pada acara ini, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh seluruh Miss-Miss yang ada di TK. Yuk kita dengarkan lagu pujian yang berjudul Selamat Hari Natal. Kami dari TK Metodis An mengucapkan Selamat Hari Natal. Merry